Saudara-saudaraku yang terkasih, selamat berjumpa di Renungan Harian di channel Katolik kita. Hari ini, Jumat, 4 Juli 2025, Pekan Biasa ke-13, Peringatan Santa Elizabeth dari Portugal. Bacaan pertama. Bacaan diambil dari Kitab Kejadian, bab 23, ayat 1 sampai dengan 4, dilanjutkan ayat 19, dilanjutkan bab 24, ayat 1 sampai dengan 8, dilanjutkan ayat 62 sampai dengan 67. Ishak sangat mencintai Ribka, sehingga ia terhibur atas kematian ibunya. Sarah, istri Abraham, hidup 127 tahun lamanya. Kemudian Sarah meninggal di Kiryat Arba, yaitu Hebron, di tanah Kanaan. Lalu Abraham datang meratapi dan menangisinya. Sesudah itu Abraham bangkit dan meninggalkan jenazah istrinya, lalu berkata kepada orang-orang Het, "Aku ini orang asing dan pendatang di antaramu. Berikanlah kiranya kepadaku sebuah kuburan di tanahmu ini, supaya aku dapat mengantarkan dan menguburkan istriku yang telah meninggal." Sesudah itu Abraham menguburkan Sarah istrinya di dalam gua di ladang Makpela sebelah timur Mamre, yaitu Hebron di tanah Kanaan. Adapun Abraham telah tua dan lanjut umurnya, serta diberkati Tuhan dalam segala hal. Berkatalah Abraham kepada hambanya yang paling tua di rumahnya, yang diberi kuasa atas segala miliknya, katanya, "Baiklah, letakkan tanganmu di bawah pangkal pahaku, supaya aku mengambil sumpahmu. Demi Tuhan, Allah yang empunya langit maupun bumi, janganlah engkau mengambil seorang istri bagi anakku dari antara wanita negeri Kanaan tempat aku tinggal ini. Tetapi engkau harus pergi ke negeriku, kepada sanak saudaraku, untuk mengambil istri bagi Ishak anakku." Lalu berkatalah hamba itu kepadanya, "Mungkin wanita itu tidak suka mengikuti aku ke negeri ini. Haruskah aku membawa anakmu ke negeri asal tuanku itu?" Abraham lalu berkata, "Awas, jangan kau bawa anakku itu kembali ke sana. Tuhan, Allah yang empunya langit, telah memanggil aku dari rumah ayahku dan dari negeri sanak saudaraku. Ia telah bersabda dan bersumpah kepadaku, negeri ini akan kuberikan kepada keturunanmu. Dialah yang akan mengutus malaikatnya berjalan di depanmu, sehingga engkau dapat mengambil seorang istri dari sana untuk anakku. Tetapi jika wanita itu tidak mau mengikuti engkau, maka bebaslah engkau dari sumpahmu kepadaku ini. Hanya saja, janganlah anakku kau bawa kembali ke sana." Beberapa waktu kemudian, Ishak datang dari arah sumur Lahairoi. Ia tinggal di tanah Negeb. Menjelang senja, Ishak keluar untuk berjalan-jalan di padang. Ia melayangkan pandangannya dan melihat ada unta-unta datang mendekat. Itulah hamba Abraham yang kembali dari negeri tuannya dan membawa serta Ribka, calon istri Ishak. Ribka juga melayangkan pandangannya dan melihat Ishak. Segera Ribka turun dari untanya dan bertanya kepada Abraham, "Siapakah orang yang berjalan di padang menuju kita itu?" Jawab hamba itu, "Dialah tuanku." Lalu Ribka mengenakan telekungnya dan menyelubungi diri. Kemudian hamba itu menceritakan kepada Ishak segala yang dilakukannya. Maka Ishak mengantar Ribka ke dalam kemah Sarah ibunya dan mengambil dia menjadi istrinya. Ishak mencintai Ribka sehingga ia terhibur atas kematian ibunya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan diambil dari Injil Matius, bab 9, ayat 9 sampai dengan ayat 13. Pada suatu hari, Yesus melihat seorang yang bernama Matius duduk di tempat pemungutan cukai. Lalu ia berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Matius pun bangkit dan mengikuti dia. Ketika Yesus makan di rumah Matius, datanglah banyak pemungut cukai dan orang berdosa.
lalu makan bersama dia dan murid-muridnya. Pada waktu orang Farisi melihat hal itu, berkatalah mereka kepada murid-murid Yesus, "Mengapa gurumu makan bersama pemungut cukai dan orang berdosa?" Yesus mendengarnya dan berkata, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Jadi pergilah dan pelajarilah arti firman ini. Yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Sebab aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudaraku yang terkasih, Allah itu maha baik, maha pengasih, dan maha pengampun. Ia mengampuni dosa-dosa kita, seberat dan sebesar apapun dosa kita, asal kita mau bertobat. Dia pasti mengampuninya, sebab Dia datang untuk memanggil orang-orang berdosa, menyembuhkan orang sakit, dan menuntun orang yang tersesat menuju terang. Sungguh, pengampunan Tuhan akan membebaskan kita dari dosa. Dalam Injil hari ini, Allah menunjukkan bahwa Dia memang mengutamakan belas kasihan. Dia tidak hanya memanggil orang-orang benar, tetapi juga memanggil orang-orang yang berdosa. Dengan itu, Tuhan menghendaki kita juga memiliki belas kasihan dan kemurahan hati. Tuhan menghendaki kita memiliki hati yang penuh belas kasih kepada siapapun dan tanpa syarat apapun. Dengan berbelas kasih, kita tidak mudah menghakimi, mendendam, dan menuntut. Sebab kemurahan kasih Allah melalui Yesus Putranya memungkinkan kita, para pendosa, bertobat dan diselamatkan. Dengan demikian menjadi nyata perkataan Yesus, "Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa." Mampukah kita menjadi pribadi yang berbelas kasih dan bermurah hati? Marilah kita berdoa. Bapa yang Maha Pengasih, mampukanlah kami untuk selalu bermurah hati dan berbelas kasih kepada sesama, siapapun mereka. Amin. Saudara-saudaraku yang terkasih, terima kasih atas kebersamaannya di dalam renungan harian ini. Kita akan berjumpa kembali di renungan harian berikutnya. Berkah dalam.